Billy Handiwianto, kuasa hukum Nani Wijaya, menceritakan saham tabloid nyata. Di balik rumor penetapan tersangka bersama mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, diakuinya saham tabloid mingguan dengan nama PT Dharma Nyata Press sedang terjadi sengketa. Pihak yang berselisih tak lain kliennya yakni Nani Wijaya. PT Jaya Pos mensoalkan karena Nani mengaku sebagai pemilik saham tabloid nyata. Informasi selengkapnya sudah diimbun oleh wartawan kami, rekan Tony Hermawan, jurnalis Surya Malang. Berikut selengkapnya laporannya untuk Anda. Tribuner terkait kabar mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jawa Timur sampai hari ini masih menjadi teka-teki terkait kebenarannya. Pengacara Dahlan Iskan yaitu Johannes Dipa menyatakan secara tegas bahwa pihaknya sampai hari ini belum mendapatkan surat dari Polda Jawa Timur terkait penetapan tersebut. Pihaknya menyayangkan surat belum masuk, namun sudah santer dikabarkan bahwa Dahlan Iskan ini menjadi tersangka. PT Jaya Pos sendiri melalui pengacaranya yaitu Tonik Tangkau ikut buka suara terkait teka-teki Dahlan Iskan yang ditetapkan jadi tersangka. Pihaknya menuturkan bahwa atas laporan Jaya Pos memang sudah ada hasil penyidikan. Pihaknya mendapatkan surat SP2HP yang mana penetapan tersangka ini hanya ada satu nama, yaitu Nani Wijaya selaku mantan direktur PT Jaya Pos. Dalam menjawab pertanyaan apakah Dahlan Iskan menjadi tersangka, dia menegaskan bukan dalam posisi tersebut. Pihaknya hanya menjelaskan bahwa dalam laporan PT Jaya Pos ke Polda Jawa Timur memang Nani Wijaya tercatat sebagai terlapor dan kawan-kawan. Kemudian Billy Handawianto sebagai pengacara Nani Wijaya pun ikut merespon mengenai kabar ini. Selang satu hari dari pemberitaan yang cukup ramai, pihaknya langsung menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa sebagai pengacaranya belum juga mendapatkan surat penetapan dari Polda Jawa Timur, yang mana Billy sebagai orang hukum biasanya penetapan tersangka itu diberitahu melalui secara tersurat. Untuk mendapatkan kepastian tentang kabar tersebut, Billy saat ini berusaha untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak Polda Jawa Timur. Kemudian dalam kesempatan konferensi pers, Billy Handiwianto menjelaskan terkait mengapa Nani Wijaya ini dilaporkan oleh PT Jaya Pos. Ini berkaitan dengan saham di PT Dharma Nyata Press atau yang lebih dikenal dengan sebutan tabloid nyata, yang mana Nani Wijaya ini mendapatkan saham pengakuannya secara sah atas pembelian saham 72 lembar di tahun 1998. Pada saat itu Nani Wijaya membeli secara berutang kepada Jaya Pos, kemudian dilunasi selang 6 bulan kemudian. Nah, Jaya Pos sendiri juga meyakini bahwa pihaknya mempunyai saham di tabloid nyata, lantaran tidak terima atau keberatan akhirnya melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur. Sangkaannya banyak atas laporan tersebut, mulai dari dugaan pemalsuan surat hingga dugaan tindak pidana pencucian uang. Kemudian di balik itu semua juga sedang berlangsung proses hukum di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang mana Dahlan Iskan kabarnya juga telah melakukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat PKPU terhadap PT Jaya Pos karena diyakini memiliki utang dividen sebesar 54,5 miliar. Namun
Jawapo sendiri juga menegaskan bahwa utang dividen tersebut tidak sesuai dan tidak ada sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS. Untuk selanjutnya mari kita tunggu kabar proses hukum di Polda Jawa Timur. Begitu, Tribuners. Terima kasih rekan Tony Hermawan, jurnalis Surya Malang, atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya.